Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar bagaimana menentukan periode alami jembatan atau nilai T. Nah, nilai T ini nanti akan digunakan untuk menentukan koefisien respon elastis atau nilai CSM. Nah, nilai CSM ini sangat menentukan untuk menghitung gaya gempa rencana. Di mana gaya gempa rencana ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apa sih yang dimaksud beban gempa? Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi, baik itu gempa tektonik maupun vulkanik, yang mempengaruhi struktur tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan gaya gempa rencana? Dalam SNI telah dirumuskan bahwa untuk menentukan gaya gempa rencana, rumusnya adalah EQ sama dengan CSM dibagi dengan R dikali WT, di mana EQ adalah gaya gempa horizontal statis, C adalah koefisien respon gempa elastis, R adalah faktor modifikasi respons, sedangkan WT adalah berat total struktur. R atau faktor modifikasi respon didapat dari tabel nomor 6 SNI 2833 tahun 2016. Misalnya bangunan bawahnya berbentuk tiang atau kolom dari beton bertulang. Nah, tiangnya merupakan tiang vertikal. Berarti nilai faktor modifikasi respon atau R-nya 1,5 untuk kategori jembatan sangat penting. Dari mana kita bisa tahu jembatan tersebut termasuk kategori sangat penting atau lainnya? Berikut adalah tabel kategori kepentingan jembatan. Di sini terdapat 3 kategori kepentingan. Yang pertama, jembatan sangat penting, yang kedua, jembatan penting, yang terakhir, jembatan lainnya. Jembatan sangat penting definisinya adalah jembatan yang harus dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan atau lalu lintas normal dan dapat dilalui oleh kendaraan darurat dan untuk kepentingan keamanan atau pertahanan. Nah, untuk fungsi jalan jembatan sangat penting ini adalah jalan arteri. Yang kedua, jembatan penting. Nah, jembatan penting definisinya jembatan yang harus dapat dilalui oleh kendaraan darurat dan untuk kepentingan keamanan atau pertahanan. Untuk fungsi jalannya adalah fungsi jalan kolektor. Sedangkan yang terakhir, jembatan lainnya definisinya jembatan yang masih dapat dilalui kendaraan darurat dengan lalu lintas yang terbatas. Fungsi jalan untuk jembatan lainnya ini termasuk jalan lokal atau jalan lingkungan. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Hitung gaya gempa suatu jembatan dengan panjang 80 meter memiliki pilar terjepit monolit yang terdiri dari 3 buah kolom beton bertulang berukuran 60 x 60 cm, balok kepala berukuran 60 x 50 cm, tinggi bersih kolom 7 meter, total W atau berat total strukturnya 220.000 kg, berat jenis beton 2,5 ton per meter pangkat 3 dan modulus elastisitas betonnya 200.000 kg per cm kuadrat. Dengan kategori jembatan adalah jembatan sangat penting yang berada di wilayah Pekanbaru dengan kondisi tanah lunak. Untuk menentukan gaya gempa rencana pada struktur jembatan, perhitungan didasarkan pada SNI nomor 2833 tahun 2016. Oke, yang pertama level gempa. Nah, pada soal ini karena digunakan SNI 2833 tahun 2016, maka level gempanya terlampaui sebesar 7% dalam 75 tahun. Yang kedua, untuk menentukan gaya gempa kita harus tahu kelas situsnya. Nah, tadi di soal kelas situs sudah diketahui bahwa kelas situs tanah lunak. Nah, kalau belum diketahui, seperti waktu kita merencanakan beban gempa pada bangunan gedung, kita harus menghitung, misalnya kalau diketahui nilai SPT, kita hitung nilai NSPT-nya. Baru kita bisa mengklasifikasikan dia termasuk kelas situs batuan keras, batuan, atau tanah sangat padat, tanah sedang, atau tanah lunak. Nah, karena di sini di soalnya sudah diketahui bahwa jembatan ini
berada di atas tanah lunak, maka langsung saja kita pakai kelas situs E, tanah lunak ya. Langkah yang ketiga, kita menentukan respons spektra untuk periode 0 detik. Nah, untuk menentukan respons spektra periode 0 detik menggunakan peta pada gambar nomor 1 SNI 2833 tahun 2016. Untuk daerah Pekanbaru, karena tadi di soal diketahui bahwa jembatan tersebut dibangun di daerah Pekanbaru, maka kita cari di peta tersebut daerah Pekanbaru nilai koefisien gempa atau SPGA-nya sebesar 0,15 G. Setelah kita mendapat nilai PGA sebesar 0,15 G, langkah selanjutnya kita mencari faktor amplifikasi atau FPGA-nya. Untuk mencari nilai FPGA yang kita perlukan adalah nilai PGA dan klasitus. Tadi nilai PGA-nya 0,15, sedangkan klasitusnya adalah E atau tanah lunak, maka kita plotkan di tabel 3. Tabel 3 faktor amplifikasi untuk nilai PGA 0,15 dan nilai kelas situs adalah situs tanah lunak atau kelas E, maka didapat nilai FPGA sebesar 2,1. Nah, ini dengan menggunakan interpolasi linear ya. Oke, setelah nilai FPGA kita ketahui dan nilai PGA-nya sudah kita dapat, berarti kita bisa menghitung nilai AS. Nah, nilai AS atau percepatan ini besarnya dapat 0,315 G dengan mengalihkan nilai FPGA dan PGA-nya. FPGA-nya 2,1, PGA-nya 0,15, didapat nilai AS sebesar 0,315 G. Langkah yang keempat, menentukan respons spektra di permukaan tanah untuk periode pendek T sama dengan 0,2 detik. Di sini kita menggunakan gambar nomor 2. Nah, di gambar nomor 2 ini kita cari untuk daerah Pekanbaru berapa nilai koefisien gempa atau nilai SS-nya. Koefisien gempa untuk periode pendek T sama dengan 0,2 detik didapat sebesar 0,299 G. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai FA. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, waktu kita menentukan faktor amplifikasi FPGA, untuk menentukan nilai FA diperlukan nilai SS dan klasitus. Nilai SS-nya tadi sudah kita hitung, didapat 0,299, sedangkan klasitusnya tadi adalah tanah lunak atau SE. Di sini kita plotkan di tabel 3. Nilai FA-nya kita cari dengan interpolasi linear. Didapat nilai FA sebesar 2,34. Maka karena nilai FA sudah kita peroleh, kita bisa menghitung nilai SDS-nya. Nilai SDS-nya diperoleh dengan mengalihkan FA dikali SS. FA-nya 2,34 dikali SS-nya 0,299. Didapat nilai SDS-nya sebesar 0,701. Selanjutnya menentukan respons spektra di permukaan tanah untuk periode 1 detik. Di sini kita menggunakan gambar nomor 3. Selanjutnya kita cari daerah Pekanbaru berapa nilai koefisien gempa S1-nya. Didapat nilai koefisien gempa S1 daerah Pekanbaru sebesar 0,235 G. Selanjutnya kita menghitung nilai faktor amplifikasi untuk periode 1 detik atau FV-nya. Untuk menentukan nilai FV, di sini kita memerlukan nilai S1 dan klasitus. Tadi nilai S1-nya sudah kita cari dari peta sebesar 0,235, klasitusnya adalah tanah lunak. Nah, kita plotkan di tabel. Didapat nilai FV dengan menggunakan interpolasi linear sebesar 3,06. Dari nilai FV dan nilai S1 kita bisa mendapatkan nilai SD1. Nilai SD1 rumusnya FV dikali S1. FV-nya 3,06 dikali S1-nya 0,235. Didapat nilai SD1 sebesar 0,719 G. Langkah selanjutnya menentukan nilai T0 dan TS dari nilai SDS dan SD1. Untuk nilai T
TS didapatkan dengan rumus SD1 per SDS. SD1-nya 0,719 dibagi dengan SDS-nya 0,701. Didapat nilai TS sebesar 1,025 detik. Yang kedua, kita menentukan nilai T0-nya. Nilai T0 didapat dengan rumus 0,2 dikali TS. TS-nya 1,025. Dikalikan 0,2 didapat TO sebesar didapat T0 sebesar 0,205 detik. Oke, langkah selanjutnya dari nilai SDS, SD1, nilai TS dan T0 tadi kita plotkan. Kita plot grafik tipikal respons spektra. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana cara memplot grafik tipikal respons spektra ini. Dari nilai T0, TS, SDS, SD1 kita plotkan di sini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai memplot grafik tipikal respon adalah menentukan berat total struktur. Nah, karena di soal sudah diketahui bahwa berat total struktur sebesar 220.000 kg, maka kita langsung memakai itu untuk nilai W-nya. Jika belum diketahui, kalian harus menghitung berat keseluruhan, entah itu beban mati maupun beban hidup yang bekerja pada struktur jembatan. Langkah yang ke-9, menentukan nilai momen inersia, kekakuan pilar, periode getar alami, dan koefisien geser dasar. Oke, yang pertama menghitung momen inersia dari pilar. Rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Tadi dimensi pilarnya 60 x 60 cm. Berarti 1/12 kali 0,6 kali 0,6 pangkat 3 didapat momen inersia 0,0108 meter pangkat 4. Selanjutnya kita menghitung kekakuan pilar. Untuk menghitung kekakuan pilar kita harus mengetahui tinggi efektif. Tinggi efektif pilar di soal sudah diketahui sebesar 7 meter. Maka kekakuan untuk satu pilar atau kolom rumusnya K sama dengan 12 EI per L pangkat 3. Karena tadi di soal diketahui bahwa dia monolit, maka rumus yang dipakai 12 kali E kali I per L pangkat 3. Didapat kekakuan untuk satu kolom sebesar 755.685 kg per meter. Nah, karena itu tadi kekakuan untuk satu kolom, sedangkan pada jembatan dirancang dengan menggunakan 3 kolom, maka kekakuan untuk 3 kolom kita kalikan 3K sama dengan 3 kali 755.685 didapat 2.267.055 kg per meter. Langkah selanjutnya kita menghitung periode alami pilar jembatan. Rumus untuk menghitung periode alami T sama dengan 2P kali akar W per G kali K. W-nya tadi sudah diketahui, berat total struktur 220.000 kg, sedangkan K-nya kita memakai kekakuan untuk 3 kolom atau pilar sebesar 2.267.055. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut, didapat periode alami pilar jembatan sebesar 0,625 detik. Nilai periode alami atau T telah kita peroleh sebesar 0,625 detik. Nah, di sini kita gunakan kurva yang telah kita buat tadi, kurva respons spektra, untuk membandingkan nilai T0, T, dan TS-nya. Karena nilai T berada di antara T0 dan TS, artinya kita gunakan nilai koefisien geser dasar CSM sama dengan nilai SDS. Tadi di awal telah kita hitung nilai SDS-nya sebesar 0,701. Maka nilai koefisien geser dasarnya atau CSM kita juga menggunakan 0,701. Nilai CSM ini kita gunakan untuk menentukan gaya gempa. Untuk contoh soal ini, nilai T berada di antara T0 dan TS. Lalu bagaimana jika nilai T itu lebih kecil dari T0-nya? Nah, jika nilai T lebih kecil dari T0,
maka koefisien respon gempa elastis atau CSM-nya didapat dengan menggunakan rumus CSM sama dengan SDS min AS dikali T per T0 ditambah AS. Nah itu ya, jadi kalau dia T-nya lebih kecil dari T0 pakai rumus yang ada di persamaan 11. Sedangkan untuk nilai T-nya lebih besar dari TS, maka koefisien respon gempa elastis menggunakan persamaan nomor 12, CSM sama dengan SD1 per T. Langkah yang terakhir adalah menentukan beban gempa atau EKI. Rumus EKI adalah CSM per R kali W. CSM atau koefisien respon gempa elastis tadi sudah kita peroleh nilainya 0,701, sedangkan faktor modifikasi respon atau R-nya kita peroleh dari tabel 6. Dengan kategori jembatan sangat penting dan jenis bangunan bawah kolom beton bertulang tiang vertikal, nilai R-nya adalah 1,5. Berarti 0,701 dibagi 1,5 dikali W-nya 220.000. Didapat EKI-nya 102.813 kg atau 102,813 ton. Oke, hari ini merupakan pertemuan terakhir atau materi terakhir struktur tahan gempa dari saya. Jika ada yang belum jelas dan masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan, bisa di-post pertanyaannya di kolom tanya jawab yang telah saya sediakan di kolom. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.